Halo guys, this is here. Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing sedikit ya perjalanan ibadah umroh pertama aku ke Baitullah. Oke, jadi perjalanan ini dimulai dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang akan bertolak menuju ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Penerbangan ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 11 sampai dengan 12 jam perjalanan dengan menggunakan pesawat Lion Air. Nah, sekarang ini kita sudah berada di dalam pesawatnya Lion dan beginilah persiapan take off atau lepas landas di Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Selama penerbangan ini kita akan mendapatkan 3 kali jatah makan, 2 kali nasi, dan 1 kali snack. Penampakan makanan yang kita dapatkan selama penerbangan ini kira-kira seperti yang terlihat di dalam video ini. Nah, selama penerbangan dari Makassar menuju ke Jeddah, Masya Allah itu view-nya cantik-cantik banget. Mulai dari view langit dan awannya seperti yang dapat teman-teman lihat di dalam video ini. Ada juga view pegunungan, padang pasir, dan masih banyak lagi pemandangan yang cantik-cantik banget yang dapat kita nikmati selama penerbangan menuju ke Jeddah. Alhamdulillah setelah kurang lebih 11 jam penerbangan, sampailah kita di langitnya kota Jeddah. Dan saat ini pesawatnya sedang melakukan proses landing di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Masya Allah, tabarakallah. Abdul Aziz di Jeddah. Silakan untuk tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda mengenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh, dan sebelum meninggalkan pesawat pastikan kembali seluruh. Nah, beginilah suasana di dalam pesawat setelah berhasil landing. Para penumpang sudah bersiap turun untuk masuk ke area bandara. Oke, sekarang ini kita sudah berada di dalam bus dan bersiap untuk menuju ke hotel tempat kita bakal nginap di sekitar Masjid Nabawi, Madinah. Jadi dari Bandara Jeddah ini kita naik bus lagi menuju ke Madinah dan membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 jam perjalanan. Nah, ini dia hotel kita di Madinah, namanya Hotel Manazil Al Falah. Jarak hotelnya alhamdulillah tidak terlalu jauh dari pelataran Masjid Nabawi. Nah, alhamdulillah ini sekarang kita sedang menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat subuh pertama kami di sini, Masya Allah. Nah, ini kita sudah sampai di pintu 316 pelataran Masjid Nabawi. Nah, beginilah suasana di Masjid Nabawi di waktu subuh. Video di sebelah kiri itu adalah suasana di pelataran masjid. Video di tengah itu adalah suasana ketika kita sedang menunggu waktu sholat. Dan video sebelah kanan itu adalah suasana ketika selepas sholat. Jadi biasanya setelah sholat itu kita itikaf dulu sebentar di dalam masjid sambil baca Quran, minum air zam-zam dan lain-lain sambil menunggu waktu syuruk. Nah, kalau payung-payung di area Masjid Nabawi ini tertutup, biasanya setelah sholat subuh aku menghabiskan waktu di area pelataran masjid sambil menunggu payung-payungnya terbuka, dan kita juga bisa menikmati sunrise atau matahari terbit di sini. Masya Allah, indah banget. Oke, saat ini kita sedang tur di area sekitar Masjid Nabawi, tepatnya di Museum As-Safiyah. Nah, di dalam museum ini itu kita diceritakan beberapa sesi yang dimulai dari riwayat alam bumi dan penciptaan alam semesta sampai ke padang mahsyar. Jadi di setiap sesinya itu menceritakan sejarah yang berbeda-beda. Ada yang menceritakan sejarah perjuangan Rasulullah dan para sahabatnya hingga hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan masih banyak lagi cerita para nabi lainnya seperti Nabi Nuh dan baterahnya, Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala, Nabi Isa yang mampu membelah lautan dan juga mujizatnya, dan masih banyak lagi. Oh ya, di sini kita tidak hanya diceritakan sejarah-sejarah para nabi, tetapi juga menceritakan tentang peristiwa hari kiamat di mana matahari akan terbit di sebelah barat. Dan di sini juga diceritakan di mana kita semua akan mencari syafaat Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti, serta ada juga gambaran antara surga dan neraka. Masya Allah, sejarahnya luar biasa banget. Nah, kalau teman-teman nanti ke Madinah, jangan lupa untuk berkunjung ke Museum As-Safiyah ini. Nah, setelah dari Museum As-Safiyah, selanjutnya kita mau kembali ke area Masjid Nabawi karena sebentar lagi akan memasuki waktu sholat maghrib. Nah, lokasi Museum As-Safiyah ini itu tidak jauh dari pelataran Masjid Nabawi, jadi kita cukup jalan kaki aja.
Nah, ini kita sudah sampai di pelataran Masjid Nabawi, tepatnya di area pelataran Kubah Hijau atau makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, next jadwal selanjutnya ini kita mau masuk ke area Raudah. Bisa teman-teman lihat lokasinya itu yang ada kubah hijaunya. Masya Allah, ini kita sudah antri untuk masuk ke dalam Raudah. Masya Allah, antriannya rame banget. Oh ya, untuk di area dalam Raudah ini aku nggak bisa record lama-lama karena di dalam sini aku tuh fokus untuk sholat dan juga berdoa. Dan di dalam Raudah ini itu kita tuh nggak bisa lama-lama banget. Jadi sehabis sholat dan berdoa itu kita langsung disuruh keluar oleh askarnya untuk bergantian dengan orang-orang yang masih antri di belakang. Namun Masya Allah, umroh kemarin rombongan aku itu diberi kesempatan untuk masuk ke dalam Raudah sebanyak 2 kali. Yang pertama kita masuk memakai tasreh yang diberikan oleh travel, dan yang kedua itu kita pakai aplikasi nusuk. Masya Allah, tabarakallah, semoga bisa dipanggil kembali untuk melaksanakan ibadah umroh. Oke, ini kita ada city tour di kota Madinah. Kita berkunjung ke Masjid Quba, Jabal Uhud, dan juga ke toko kurma. Selanjutnya kita kembali ke pelataran Masjid Nabawi. Jadi beginilah suasana selepas sholat duhur. Masya Allah, Masjid Nabawi tuh cantik banget. Walaupun cuaca lagi terik-teriknya, tapi perasaan di sini tuh tentram banget, adem banget, dan bakal bikin rindu pengen kembali lagi. Apalagi sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram Mekah. Masya Allah. Nah, selepas sholat kita berkeliling di area sekitar Masjid Nabawi. Jadi kita berkunjung ke Masjid Al-Gamamah dan juga pergi berbelanja di area sekitar Grand Plaza dan juga di Everything One Rial. Nah, di Madinah ini tuh pedagangnya banyak banget dan harganya juga relatif cukup murah. Bahkan di jalan-jalan menuju ke hotel sampai di depan hotel itu biasanya banyak banget pedagang kaki lima. Nah, nanti kalau teman-teman pergi umroh, aku saranin beli oleh-olehnya itu di Madinah aja, biar nanti di Mekahnya lebih fokusnya untuk beribadah aja. Kalau di Mekah kemarin itu aku belinya makan makanan aja, coklat-coklatan gitu ya sebelum balik ke tanah air. Selebihnya oleh-oleh lainnya sudah aku beli di Madinah. Nah, ini suasana maghrib terakhir kita di Masjid Nabawi, karena besok paginya kita sudah mau menuju ke kota Mekah. Nah, oke, sebelum menuju ke Mekah, ini kita singgah dulu di mikat area, tepatnya di Masjid Bir Ali untuk mengambil mikat ya. Jadi yang dari Madinah pengen ke Mekah untuk berumroh itu ngambil mikatnya di Masjid Bir Ali ini. Nah, setelah mengambil mikat, kita naik bus lagi menuju ke stasiun kereta cepat atau Haramain Express. Oke, ini kita sudah sampai di stasiun kereta cepat dan siap untuk berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Perjalanan dari kota Madinah menuju ke kota Mekah itu bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam aja dengan menggunakan kereta cepat ini. Dan beginilah suasana selama perjalanan menggunakan kereta cepat Haramain Express. Alhamdulillah, setelah kurang lebih 2,5 jam perjalanan, sampailah kita di stasiun kereta cepat yang ada di kota Mekah. Oke, dari stasiun ini kita mau naik bus lagi menuju ke hotel. Nah, teman-teman bisa lihat video yang paling kanan, itu kita sedang menuju ke hotel kita, yaitu Le Méridien Hotel. Dari kejauhan kita sudah melihat Samsam Tower, itu tandanya kita sudah dekat dengan tempat tujuan. Nah, akhirnya kita sudah sampai di depan hotelnya Le Méridien. Jadi lokasi hotel ini tuh tidak jauh-jauh banget dari Masjidil Haram, hanya saja dipisahkan oleh sebuah terowongan. Jadi setiap kita mau ke Haram ataupun sebaliknya Haram ke hotel, kita akan menggunakan bus-bus yang warna biru itu. Mana diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, diturunkan 60 rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beginilah penampakan suasana di dalam bus ketika kita hendak menuju ke Masjidil Haram dari Hotel Le Méridien. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya bisa melihat langsung kiblatnya kita ya. Dan beginilah suasana waktu menunggu sholat asar di Masjidil Haram. Nah, kalau yang ini suasana waktu menunggu sholat maghrib. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua dimampukan dan dipanggil untuk berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Amin. Dan semoga Allah segera mengabulkan serta memudahkan hajat kita semua.
Nah, setelah kita melaksanakan ibadah tawaf, selanjutnya kita melaksanakan ibadah sa'i, yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Nah, beginilah suasana penampakan pelaksanaan ibadah sa'i. Masya Allah. Nah, ini adalah jalan keluar yang bakal kita lewatin tiap kali keluar dari Masjidil Haram. Jadi exitnya langsung menuju ke Zamzam Tower. Yuk, selanjutnya kita masuk ke area malnya Zamzam Tower. Nah, di dalam sini itu ada Braj Market dan juga Bin Daud. Nah, jadi kalau teman-teman pengen beli makan-makanan, roti-rotian, atau snack-snack lainnya, atau bahkan pengen produk-produk Indonesia, boleh coba cek di Braj Market ataupun ke Bin Daud. Nah, ini kita cobain makan makanan yang ada di Zamzam Mall ini. Ada Albaik, ada Juju Barnes, ada pizza juga, tapi nggak tahu nih mereknya merek apa. Oke, selanjutnya kita berpindah ke City Tour Kota Taif. Nah, ini kita sedang naik kereta gantung atau gondola di Kota Taif dan menikmati pemandangan Kota Taif. Masya Allah, luar biasa banget pemandangannya. Kotanya cantik banget. Nah, Kota Taif ini merupakan kota besar ketiga setelah Kota Mekah dan juga Kota Madinah, dan merupakan salah satu kota yang memiliki hawa sejuk karena berada di lembah pegunungan. Nah, setelah menikmati pemandangan Kota Taif dengan menggunakan kereta gantung, selanjutnya kita mau menikmati nasi kebuli, makanan yang identik dengan Timur Tengah. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Nah, selanjutnya kita city tour ke Padang Arafah, Jabal Rahmah, dan juga Mina. Masya Allah, semoga suatu saat kita bisa dipanggil untuk wukuf di sini untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya guys. Dan di sini tuh rame banget ya, banyak banget pengunjung, juga banyak pedagang. Oke, kita kembali ke hotelnya Le Méridien. Kalau teman-teman masih pengen beli oleh-oleh, tenang aja karena di beberapa lantai hotel Le Méridien ini itu banyak banget pedagang. Mulai dari yang jualan sajadah, abaya, pernak-pernik, tas, bahkan sampai perhiasan pun juga ada. Nah, oke deh guys, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Next time kita bakal lanjut lagi video-video lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, and comment juga. Dan kalau teman-teman pengen nonton video-video lainnya, boleh langsung masuk aja ke channel ini. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.